Salam damai untuk kita semua sahabat. Kita syukur kepada Tuhan karena sehingga pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Nah sahabat, kalau kita perhatikan berita-berita yang sekarang kita dengar di media sosial, ada begitu banyak berita tentang kematian yang kita dengar. Dan itu kalau saya secara pribadi itu mengingatkan saya bahwa hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Ada yang dipanggil oleh Tuhan pada waktu usia yang muda, ada yang dipanggil oleh Tuhan pada waktu usia yang sudah lanjut ataupun sudah tua. Nah, artinya kematian itu tidak mengenal usia. Ya, kematian juga tidak mengenal jantina. Dan kematian tidak mengenal waktu. Ada yang mati secara mengejut, ada yang meninggal dunia karena mengalami kemalangan, ada yang karena sakit penyakit dan sebagainya. Nah, jadi sahabat, kita hidup di dunia ini hanya seketika. Nah, namun yang perlu kita sadar ialah bagaimana kita mengisi kehidupan kita selagi ada kesempatan kita hidup. Nah, satu perkara yang perlu kita ingat, kita persoalkan di dalam kehidupan kita, sahabat. Seandainya kita dipanggil Tuhan hari ini ataupun esok, apakah kita yakin pasti masuk dalam kerajaan surga? Bagaimana kita memperlakukan diri kita sepanjang kita memiliki kesempatan hidup? Nah, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan kepada kita. Cerita ini mengisahkan tentang seorang raja yang begitu baik hati dan yang begitu terhibur setiap kali dibuat tertawa, terbahak-bahak oleh pelawak, satu pelawak yang pendek dan dungu. Dan pelawak itu sambil mulutnya melongo tanpa maksud, kadang-kadang dengan air liur yang menetes panjang, dan jawaban-jawaban serta tindakan-tindakan yang sangat bodoh membuatkan pelawak dungu itu sangat lucu dan menghibur raja itu. Dan raja itu menganugerahi dia sebuah tongkat yang sangat indah. Dan kata raja itu kepada pelawak itu, "Kalau engkau menjumpai seseorang yang lebih tolol daripadamu, berikanlah tongkat kebodohan ini kepadanya," kata raja itu kepada sang pelawak. Dan jawab pelawak itu, "Baik Tuan." Dan suatu ketika, raja yang baik hati itu dan yang sudah tua itu jatuh sakit. Pelawak dan kawan-kawannya mengunjungi raja itu. Dengan sedih, pelawak itu dan rekan-rekannya melihat raja yang baik itu berbaring tidak berdaya. Tiba-tiba, pelawak itu bertanya kepada tuannya, kepada sang raja itu, "Tuanku, kalau tuanku mangkat beradu ataupun meninggal, pergi, adakah tuanku lebih bersedia ataupun telah bersedia untuk perjalanan yang jauh itu?" kata pelawak itu. Dan setelah berpikir sejenak, raja itu menjawab, "Saya belum sedia." Tiba-tiba pelawak itu melompat meninggalkan bilik raja. Dan raja itu tersenyum melihat gerak-geri yang kaku dan gemuk pelawak itu. Kelucuannya, ketololan pelawak itu sedikit meringankan penderitaan raja itu. Sejenak kemudian, masuklah kembali pelawak itu dengan membawa tongkat yang dulu pernah diberikan oleh raja itu kepadanya. Kata pelawak itu, "Daulat tuanku, terimalah kembali tongkat kebodohan yang tuanku berikan." "Mengapa?" kata raja itu. "Bukankah sudah kupesan kepadamu, berikanlah kepada orang lain yang lebih bodoh daripadamu? Masih ingatkah kamu?" kata raja itu kepada pelawak itu. Dan pelawak itu menjawab, "Masih ingat, tuanku. Karena itulah saya beri kepada tuanku tongkat ini."
Dan kemudian raja itu berkata dengan nada marah, "Apakah saya lebih bodoh daripadamu?" kata raja itu. Kemudian sang pelawak itu berkata, "Betul tuanku, karena belum pernah saya menjumpai orang yang lebih bodoh dari tuanku. Tuanku hendak pergi ke negeri yang begitu jauh, gelap, belum dikenal dan tidak akan kembali. Tetapi tuanku belum bersiap-siap sedia apa-apa," kata pelawak itu. Bukankah itu terlalu bodoh? Cerita ini mengingatkan kita, ataupun saya juga secara pribadi, adakah kita sudah bersiap sedia untuk menghadapi kematian? Artinya, kalau kita meninggal dunia pada hari ini, apakah kita yakin pasti masuk dalam kerajaan surga? Sahabat, kalau kamu meninggal dunia pada hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk dalam kerajaan surga? Dan bagaimanakah kamu dapat masuk dalam kerajaan surga? Bagaimanakah kita dapat masuk dalam kerajaan surga? Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita di dalam Roma bab yang ke-10, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 berkata demikian. Firman itu begitu dekat denganmu, di mulutmu dan dalam hatimu, yaitu firman tentang iman yang kami isytiharkan. Jika kamu akui dengan mulutmu bahwa Yesus ialah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan mulutmu kamu mengaku, lalu kamu diselamatkan. Sahabat, firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Kenapa saya katakan tentang keselamatan di dalam Yesus? Karena kita mau mempersiapkan kematian ataupun kehidupan kita. Nah, setelah kita meninggal dunia, ada kehidupan yang satu lagi, yaitu surga. Ada sesiapakah di antara kita yang tidak mau masuk dalam kerajaan surga? Pasti semua mau masuk dalam kerajaan surga. Tapi persoalannya bagaimana kita dapat masuk dalam kerajaan surga? Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut, percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Yohanes 3:16 juga mengatakan kepada kita, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Saya lanjutkan dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Ayat yang ke-18, sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman, sebaliknya sesiapa yang tidak percaya kepadanya sudah pun dijatuhi hukuman, karena dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Allah telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati di atas kayu salib. Dan dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, walaupun dengan kebaikan. Tapi hanya karena anugerah Allah saja manusia dapat diselamatkan. Kenapa manusia tidak dapat diselamatkan? Karena manusia telah rusak akibat dosa Adam dan Hawa. Mereka telah jatuh di dalam dosa, maka benih dosa ada dalam diri manusia, kejahatan ada di dalam diri manusia. Maka walaupun ada kebaikan di dalam diri manusia, tetapi kecenderungan untuk melakukan dosa itu ada. Dan memang manusia sejak awal sudah ada dosa setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Artinya manusialah yang perlu diselamatkan. Dan artinya manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Perlu ada jalan lain. Dan bagaimana Allah menyatakan jalan itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, saya baca satu firman Tuhan lagi untuk kita yang terdapat di dalam Roma bab yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma bab yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian,
ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Artinya kematian Kristus ataupun Yesus Kristus itu adalah untuk kita, untuk keselamatan kita. Bukan untuk orang Kristen saja. Maksud saya orang Kristen itu ialah agama Kristen. Kristen bukan sekadar agama. Tapi kematian Kristus itu adalah untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kematian Kristus dan karya keselamatan itu adalah untuk setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Artinya, siapapun kita, kalau kita percaya kepada Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, maka kita akan mendapat keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Kalau kita meninggal dunia pada hari ini, kalau berlaku sesuatu terhadap diri kita dan kita meninggal dunia, apakah kita yakin pasti masuk surga? Dan bagaimana kita mendapatkan keyakinan itu? Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ada harapan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, maka kita akan memperoleh keselamatan dan jaminan masuk dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi? Nah, sahabat, kita boleh berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi dengan iman. Dan bagaimana kita berdoa? Kalau sahabat tidak tahu bagaimana untuk berdoa, sahabat boleh mengikuti doa ini. Bagi kita yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi, marilah kita berdoa. Dan Anda boleh mengikuti doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati bagi saya di atas kayu salib. Saya mengakui semua dosa saya dan saya juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Saat ini, saya membuka pintu hati saya dan mengizinkan Engkau masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik sahabat, pada saat Anda berdoa sebentar tadi, percayalah bahwa Yesus sudah ada di dalam hati Anda. Dan pada waktu Yesus ada di dalam hati Anda, Dia tidak akan meninggalkan Anda. Dia akan sentiasa bersama dengan Anda dan akan terus memimpin Anda di dalam kehidupan Anda seterusnya. Tetapi apa yang harus kita lakukan, sahabat? Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, marilah kita berusaha untuk menjaga diri kita supaya tidak jatuh lagi di dalam dosa, supaya tidak lagi melakukan hal-hal ataupun kebiasaan yang tidak baik. Mari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, hidup sesuai dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan bukan sekadar kita memiliki keselamatan sebenarnya. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, sebenarnya Tuhan juga mau memulihkan keadaan kita. Sehingga kita tidak lagi suka untuk melakukan kejahatan, tetapi kita akan menjadi suka untuk melakukan kebaikan di dalam diri kita. Jadi Tuhan memberkati kita, teruslah bertumbuh di dalam Kristus, terus berkumpul bersama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Carilah tempat gereja di mana Anda boleh mendapatkan persekutuan ataupun bimbingan kepada kehidupan kerohanian yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai.